Halo, selamat malam teman-teman. Kembali saya mengadakan IG Live Mindful Monday. Karena hari ini hari Senin kan, jadi setiap Senin saya berusaha buat konsisten mengadakan IG Live supaya di sini teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, ya. Nah, topik saya tuh sekitar mindfulness dan juga emotional intelligence dengan tujuan kita itu lebih sadar sama kondisi kita, kemudian kita bisa mengelolanya lebih baik sehingga kita bisa bertumbuh. Apapun kejadian di luar sana tentunya akan mengakibatkan kita bereaksi ya, secara pikiran, secara emosi. Nah, kita perlu banget nih mindful karena dari situlah kita jadi aware, punya self awareness, dan kemudian barulah kita bisa mengelola diri kita sendiri gitu ya. Nah, topik malam ini menarik sekali tentang bagaimana teman-teman kita banyak yang kena PHK. Dan waktu saya baca tuh sedih ya, karena banyak sekali ya rupanya sejak Januari sampai sekarang tuh bahkan bisa sampai mungkin 20 ribuan gitu yang kena PHK, belum termasuk yang tadinya memang sudah tidak punya pekerjaan gitu ya. Jadi kebayang ada berapa tuh pengangguran di Indonesia tuh sangat-sangat tinggi. Nah, kemudian kenapa sih sampai kena PHK gitu? Itu rupanya macam-macam ya sebabnya ya. Terutama pabrik tuh banyak yang tutup. Mungkin karena pindah, mungkin karena pabriknya pindah ya. Bisa juga karena efisiensi, karena keadaan ekonomi. Jadi banyak banget yang kena PHK, bahkan pabriknya ada yang tutup sampai seluruh pegawainya itu kena PHK. Nah, ini kan pasti menimbulkan kegelisahan ya, kebayang gitu. Saya sih alhamdulillah belum pernah mengalami ya PHK, tapi saya kebayang aja tuh rasanya bagaimana. Pasti khawatir gitu ya, terus mungkin sedih kok mendadak sekali misalnya begitu, dan itu sangat-sangat wajar kalau merasa seperti itu. Nah, kemudian mungkin teman-teman lihat juga ya acara job fair nih banyak diadakan di mana-mana gitu, dan yang terakhir itu di Cikarang Bekasi itu sangat berdesak-desakan, katanya sampai 25 ribu yang datang, padahal mungkin posisi kerja cuma 3 ribuan, sampai berantem, tendang-tendangan, desek-desekan, sampai ada yang pingsan. Wah, bener-bener ya kondisi tempat kerja tuh di kita tuh lagi susah banget cari gitu. Bahkan ada lulusan S1 yang sampai 2 tahun belum dapat kerja, udah kirim lamaran kemana-mana belum dapat ya. Jadi itu nggak heran ya kalau misalnya, dan sangat bisa dimaklumi kalau misalnya kita sampai ngerasa gimana ya, mudah-mudahan nggak nyampe putus asa ya, tapi pastinya ngerasa kok ini berat banget, kok susah banget nyari kerja, udah S1 padahal ya. Gimana yang mungkin lulusan di bawahnya ya, SMA, D3 tuh itu gimana gitu. Nah, jadi kita bisa, disinilah kita memang perlu cara gitu, bagaimana kita bisa mengelola diri kita nih, karena kan kita terus tetap harus berjuang gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan itu. Atau kalau nggak bisa kerja di suatu perusahaan, ya mungkin banyak sebetulnya kesempatan-kesempatan lain gitu. Kayak banyak yang jadi affiliate ya di TikTok, jadi jualan barang misalnya, itu juga bisa gitu. Tapi itu semua baru bisa kita lakukan kalau kita udah siap nih kondisi kita ya, pikiran kita udah jernih, udah gitu badan kita tetap sehat gitu, jadi kita tetap bisa produktif ya. Nah, jadi tujuan saya di IG Live ini karena saya banyak sharing mengenai mindfulness, mengenai emotional intelligence. Saya ingin berbagi tentang gimana nih kalau misalnya teman-teman ada yang ngalamin seperti itu. Nggak harus PHK ya, tapi apa nih, apapun yang terjadi yang bikin kita jadi cemas, jadi galau, jadi nggak bisa mikir gitu ya. Itu kira-kira gimana ya caranya gitu kita mengelola diri kita. Karena biar gimana pun kan kita tetap akan butuh income itu ya. Jadi kita tetap selalu perlu buat menjaga nih kondisi kita supaya kita bisa tetap berjuang, tetap bisa produktif gitu. Oh, yang belum kenal, perkenalkan ya, nama saya Arida Wayuni. Saya seorang trainer dan coach di bidang mindfulness dan emotional intelligence. Dan saya memang senang banget nih berbagi tentang dua hal itu, karena itu sangat pengaruh banget sama kondisi kita, bagaimana kita bisa produktif gitu ya.
Kalau kita nggak sadar diri dan juga emosi kita kacau, nah itu kita akan sulit gitu untuk produktif. Makasih ya Kak Leri, Kak Andreas yang sudah join ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya, silakan ditulis aja di chat atau di tanda tanya itu ya, ditulis di situ. Nah, jadi di lapangan seperti itu, mungkin nggak semuanya mengalami, tapi suatu saat kita pasti akan ngalamin sih yang namanya cemas, khawatir itu kita akan ngalamin gitu. Nah, jadi itu waktu kita ngalamin kejadian apapun itu ya, bisa kegagalan, bisa nggak dapat kerja, bisa di PHK, bisa apapun. Terutama saya ingin berbagi ke teman-teman yang mendapat apa tadi ya, tiba-tiba di PHK gitu dan saat ini susah gitu mencari kerja. Itu kita perlu sadar gitu bahwa ini adalah sesuatu yang menimbulkan kita jadi merasa stres. Ya kan? Jadi stres itu sangat-sangat normal. Kita perlu sadar bahwa saya jadinya stres nih karena tabungan makin menipis mungkin ya, belum yang punya keluarga. Yang saya lihat yang di PHK tuh ada juga yang sudah umur 50 masih mencari kerja gitu ya, masih berdesak-desakan nyari kerja. Jadi memang itu akan menimbulkan kita jadinya stres ya, tekanan dari luar yaitu pekerjaan susah, kemudian kita di PHK. Pasti respon kita adalah respon kita tuh akan cemas gitu, akan mungkin susah mikir gitu. Nah, stres ini kalau kita tidak punya kemampuan mengelola, maka respon kita tuh di badan tuh jadi, misalnya kita jadi deg-degan, jadi sakit gitu ya, pikiran kita jadi overthinking ya kan. Nah, itu kalau kita memang tidak punya cara-cara nih buat mengelola stresnya dengan baik ya. Belum lagi emosi, gara-gara kita sebenarnya cemas, kita jadi sebenarnya emosi jadi mudah marah. Mungkin udah marah juga ya, marah sama perusahaan yang mem-PHK kita gitu. Nah itu kalau kita tidak bisa memprosesnya dengan baik, mengelola dengan baik, ya emosi itu akan mempengaruhi cara pikir kita. Jadinya kita nggak bisa tuh berpikir jernih ya, otak kita tuh kerjanya kayak jungkat-jungkit nih. Emosi itu kalau tinggi, cemasnya, marahnya dan sebagainya, maka otak logika kita yang di sini itu putus itu, nggak bisa mikir. Lihat aja tuh anak-anak yang tantrum gitu ya, itu udah pasti dia nggak bisa mikir, dia akan ya teriak-teriak, tendang-tendang gitu. Nah kalau dia udah tenang, nah barulah kemudian bisa diajak bicara gitu, barulah di sininya nyambung setelah kemudian kita izinkan tuh si anaknya misalnya ya tantrum ya. Jadi bisa tadi ya dapat gangguan fisik, akhirnya jadi sakit, kemudian mudah marah, overthinking, jadi nggak bisa mikir. Udah gitu gara-gara emosi yang gampang meledak gitu, mungkin jadinya relasi jadi rusak ya, apalagi sama keluarga gitu. Bisa nanti kita jadi nyesel gitu, kayak aduh saya kok jadi marah-marah ya, terus merasa burn out, merasa aduh nggak ada harapan nih, mendingan aku tidur aja gitu ya. Nah seperti itu kan nggak mungkin dapat kerjaan ya kalau seperti itu kan, belum lagi sulit fokus gitu. Nah pernah nggak ngalamin seperti itu? Kalau pernah tulis di chat ya, nggak harus karena PHK ya, tapi pernah nggak mengalami stres yang tinggi banget sampai ngalamin yang tadi itu ya, fisiknya lemah, emosinya jadi cepet marah dan sebagainya itu gitu. Nah itulah jadinya makanya kita perlu tahu cara-cara bagaimana kita bisa mengelola stres tersebut. Tuh, nah beberapa cara nih supaya kita bisa menenangkan emosi kita yang cemas dan sebagainya itu. Nomor satu, biasanya kalau di mindfulness kita jeda dulu supaya kita menyadari karena pasti kalau kita cemas tuh di badan udah nggak enak ya kan, udah kayak rasanya nggak bisa diam, mungkin ya pengennya lari ke sana kemari, terus pikirannya mulai penuh, berisik gitu. Nah justru di situ kita perlu jeda dulu, diam dulu, menenangkan diri, karena di saat itu waktu pikirannya ribut, emosinya kemudian tinggi, mudah marah, artinya pikiran kita nggak bisa tuh berpikir jernih ya. Jadi kita perlu menenangkan diri, jeda dulu, diam dulu ya, tarik nafas dulu gitu ya, sambil kita juga memberikan semangat kepada diri kita gitu ya, bahwa meskipun saya pekerjaannya mungkin hilang gitu, tetap saya ini orang yang berharga, yang bisa survive gitu ya. Jadi kasih kata-kata yang positif ke diri sendiri nih,
supaya tadi ya, karena pikiran kita tuh suka muter-muter terus tuh, kata-kata negatifnya tuh akan terus kayak gitu. Nah, kita perlu break itu gitu ya, dengan jeda tadi, ganti kata-kata negatif self talk itu dengan kata-kata yang positif, sambil kita menyadari misalnya, ih saya cemas nih gitu. Jadi kita perlu sadar tuh, itu emosinya namanya apa, supaya kita tidak larut di dalamnya. Jadi dengan kita sadar, oh nih pikirannya ini, pikiran negatifnya bilang, wah gimana nih tabunganku nanti bakal habis, wah gimana ngasih makan anak istri, atau ya sebaliknya ya, kalau misalnya perempuan gitu yang PHK, bagaimana ya ini. Jadi kita perlu tadi ya menyadari dulu gitu, nerima dulu bahwa oh ya saya ini memang khawatir, atau saya marah, takut, bingung gitu ya. Nah itu gak apa-apa gitu ya. Jadi kita rasakan gitu di tubuh kita tuh ngerasain itu, perlu kita terima. Kalau kita tolak tuh sebenarnya dia akan terus bergejolak gitu loh, gak akan bisa rilis ya. Tapi jangan juga berlarut-larut merasakan, jadi nangisnya jadi seharian mau nangis. Nah itu namanya sudah larut lagi dalam pikiran, dalam emosi ya. Jadi kasih waktu ya 5 menit 15 menit deh paling lama gitu ya, cukup. Jangan sampai terus-terusan larut dalam emosi tersebut, artinya sudah kemakan lagi sama pikiran-pikiran negatif gitu ya. Oke, nah setelah itu, setelah kita udah lebih tenang, bisa menenangkan diri, nah kita tanyakan nih ke diri, saya ini sekarang lagi butuh apa ya, karena kan saya nanti perlu berjuang lagi nih. Misalnya saya butuh makan nih, lapar ternyata misalnya gitu ya, atau saya butuh ngobrol sama orang gitu mungkin ya. Cari orang yang bisa membangun emosi positif ya, jangan ngobrol sama orang yang sama-sama ngadu, sama-sama nangis dan sebagainya, nanti akhirnya nggak bangkit-bangkit gitu dari kesulitan. Halo Kak Anggi. Terus deh gitu, setelah kita udah rada tenang, sudah kemudian memberikan apa yang kita butuhkan, nah baru di situ kita bisa berpikir jernih. Paling nggak apa ya, kira-kira satu hal kecil aja yang bisa aku lakukan sekarang nih supaya bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Nah kalau kita emosinya udah diterima, pikiran udah lebih tenang, itu ide-ide baru bisa mengalir. Bener deh maksudnya, karena saya dan teman-teman banyak yang ngalamin ya, kalau kita terpaku larut dalam pikiran cemas, akhirnya kita kayak pakai kacamata kuda yang cuman mikirin negatif aja, kayak aduh gimana ya ini, aduh gimana, dan kadang-kadang malah jadi gegabah gitu, jadi salah ngambil keputusan, malah kayaknya wah ini aku harus cepet-cepet investasi aja deh, tiba-tiba bodong gitu, tiba-tiba judi online atau apa. Bisa kayak gitu kalau kita benar-benar tadi ya, driven atau enggak tidak bisa melepas si emosi-emosi tadi tuh yang galau, sedih, takut dan sebagainya itu ya. Jadi penting banget kita tuh bisa menjernihkan dulu tuh, merilis dulu si emosinya, meskipun mungkin nggak semua ya, tapi minimal pikiran kita udah lebih jernih. Lebih bagus lagi kalau bisa ketemu sama coach atau sama orang yang benar-benar bisa ngajak kita berpikir jernih gitu, supaya kita nanti tahu, oh mendingan saya nanti nextnya saya mungkin update CV saya deh misalnya gitu kan ya. Langkah kecil yang bisa kita lakukan ya. Halo Kamia. Bisa juga misalnya pas sudah lebih tenang itu, ide yang muncul misalnya, kan saya kan punya koneksi nih misalnya gitu, saya kan bisa punya koneksi di perusahaan mana misalnya gitu, atau saya bisa update LinkedIn saya mungkin gitu ya, bisa gitu. Jadi ide-ide itu akan muncul kalau kita pikirannya sudah lebih tenang dan emosinya juga udah nggak terlalu mencekam gitu ya, mencekam kita. Nah itu tuh baru mulai bisa datang ide-ide tersebut, karena kan sebetulnya kan sumber income kita mungkin nggak cuma satu ya, nggak cuman harus kerja sama orang lain gitu. Sekarang tuh macam-macam, bisa jadi content creator, bisa jadi afiliasi barang-barang di Shopee, macam-macam deh, banyak gitu ya, bisa kerja freelance, bahkan sekarang kalau bahasa Inggrisnya bagus ya, bisa kerja sama klien seluruh dunia misalnya gitu. Jadi ya itu baru datang ya ide-ide itu kalau kita tenang. Saya jawab dulu ya pertanyaan atau komentar nih dari Kaleri. Awal kali merasakan kegagalan berasa banget di badan. Iya betul.
dada berdebar, perutnya begah, sulit untuk makan. Nah, bener banget. Nah, itu Kak udah bagus banget ya. Jadi aware dengan tubuhnya tuh bagaimana dia merasakan si emosi itu gitu. Jadi dan itu wajar kalau kita ngerasain itu, dan kita perlu beri waktu gitu ya, bahwa ini ada emosi ini hadir. Beri waktu, tapi tadi ya jangan larut lama-lama. Larut lama-lama itu artinya pikiran kita overthinking. Dia ngulang-ngulang gitu ya narasinya, bilang aduh saya kok sial banget, kenapa ya saya bodoh banget, bla 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 bla. Jadinya nggak kelar-kelar emosinya itu gitu ya. Jadi setelah udah dikasih waktu 5 menit gitu, kayak kita berempati nih sama diri kita. Nah setelah itu sudah lebih tenang, baru kita ganti pertanyaannya, saya maunya apa, tujuan saya apa, ada satu hal aja deh yang saya bisa lakukan gitu ya, gitu kira-kira. Nah, ada pertanyaan nggak, ada komentar? Oh, kami ya mau ini ya, mau ikutan live ya. Ntar, aku caranya bagaimanakah? Bentar lah ini, aku undang ya. Kami buat persiapan PHK. Jadi pengalamannya banyak ya. Dan kami ini orangnya sangat-sangat optimis gitu. Jadi bisa kami ya. Maaf, aku jadi itu apa nggak bisa online karena lagi di jalan nih. Oh gitu. Ya Lagi udah. ada aktivitas. Sorry, sorry. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kami exit aja. Iya, iya. Exit aja. Jadi apa di cross aja itu. Kami nulis aja Sip. di chat nanti ya. Oke. Jadi karena menarik banget nih pengalaman kami ya, sering memberikan training, membimbing orang-orang yang akan kena PHK supaya mereka emosinya nggak berlama-lama, disedih, di marah gitu ya, tapi cepat melihat ke depan nih mereka mau mau ngapain gitu kira-kira ya. Oke, ini apa nih, berminggu-minggu ya? Escapingnya pasti journaling ya, journaling bagus. Sedihnya bisa berminggu-minggu. Ya, ya itu bisa berminggu-minggu sedih. Berarti kalau berminggu-minggu sedih itu pikirannya. Berarti pikirannya juga masih pikiran-pikiran yang bikin sedih selama berminggu-minggu. Nah, makanya di sini kita perlu belajar tuh mindful. Pikiran-pikiran apa sih nih sekarang gitu? Orang misalnya kejadiannya sudah seminggu yang lalu, kenapa sedihnya tetap tetap sama gitu sekarang? Nah, itu perlu diperiksa tuh. Ada pikiran-pikiran apa gitu di situ ya. Nah, di situ jadinya begitu kita sadar, oh ini dia nih pikiran-pikirannya ya. Misalnya menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi dan sebagainya gitu. Itu biasanya ada self talk di kepala kita atau image ya. Image itu bisa kejadiannya berulang-ulang, kebayang gitu. Nah, kalau itu diikutin terus, nah bisa berminggu-minggu ya sedihnya. Nah, makanya dengan journaling memang efektif banget karena kita jadinya lihat ya. Kita bisa mengamati tuh si isi kepala kita. Kita bisa mengamati, oh ini emosi yang saya rasakan gitu. Jadi agak lebih objektif ngelihatnya ya, nggak melekat tapi lebih berjarak gitu ya. Kira-kira bisa dimengerti ya. Journaling tuh bagus banget ya, apalagi kalau misalnya sangat-sangat tadi ya larut banget, ya udah paling ini tulis deh, tulis pikirannya apa, tulis aja nggak usah diedit ya, tulis 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 gitu emosinya gimana, tulis 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 gitu, kayak gitu. Kalau misalnya nggak mau dibaca lagi, kita udah mau move on, bisa dirobek-robek gitu ya, robek-robek terus buang aja. Jadi anggap itu sudah rilis gitu. Dan pikiran kita kemudian kita fokusin ke tujuan. Misalnya udah sekarang yang penting saya mau mengambil langkah buat supaya apa, mendapatkan pekerjaan atau saya dapatkan income atau apa gitu. Jadi saat kita lebih tenang ya. Nah, apa nih pertanyaan-pertanyaan lain yang mau disampaikan ya. Jadi kita nggak bisa memang mengontrol kondisi ya. Kayak ada tiba-tiba PHK dan sebagainya, kita kan nggak bisa mengontrol ya kondisi di luar. Yang kita bisa lakukan adalah mengelola diri kita, ya kan? Karena diri kita ini perlu segera merespon apapun yang terjadi di luar sana dengan cara yang tepat, yang produktif, yang bijaksana, gitu. Nah, caranya gimana? Apa namanya? Tadi ya, kita kelola diri kita nih.
pikiran-pikiran kita, emosi kita, supaya kita bisa tadi menemukan ide-ide baru. Kalau kita masih penuh dengan emosi-emosi tadi, coba journaling salah satunya juga ya, tadi Kak Leri, coba dengan journaling misalnya. Nah, itu supaya kita jadi bisa lebih tenang. Dalam ketenangan itulah kita kemudian bisa mendengar nih ide-ide yang datang dari diri kita gitu. Ide-idenya tuh bisa macam-macam ya. Anda sendiri gitu ya yang tahu, dan Anda sendiri nanti yang bisa punya ketemu gitu jalan jalan keluarnya. Tentunya dengan doa ya, doa tentunya ya, bahwa semua kejadian ini pasti ada tujuannya. Semua kejadian itu tujuannya membuat kita lebih lebih resilience, lebih banyak berdoa, lebih mendekatkan diri mungkin ya. Jadi itu kejadian itu pasti nggak random gitu loh terjadi ya. Oke, coba saya lihat ya, ada yang DM nih pertanyaan. Nah, gimana caranya bangkit kalau rasanya semangat hidup aja udah hilang gitu ya. Maksudnya udah kayak udahlah gitu, udah males gitu. Nah, jadi ini kembali lagi ya. Ini berarti pikiran-pikiran tadi tuh. Pikiran-pikiran yang bilang ya udah deh, udah gagal, udah nggak jelas, udah susah. Nah, itu kan sebenarnya kata-kata dalam diri kita ya. Itu kita perlu sadar gitu, oh ini kata-kata yang berputar di kepala saya. Dengan kata-kata itu, emosi saya jadi gimana? Jadi nggak semangat, jadi maunya tidur aja, jadi gampang marah. Nah itu sebetulnya kita nggak boleh lama-lama diam di situ. Karena bahayanya nanti bisa jatuh ke depresi. Dan kalau udah jatuh ke depresi, itu lebih susah lagi gitu ya bangkitnya ya. Jadi usahakan memang kita nggak berlama-lama gitu di situ. Oke, nah terus gimana nih caranya kita bisa self care dulu deh, gitu ya. Jadi self care itu misalnya gimana saya bisa berpikirnya lebih positif ya. Cari gitu ya satu hal aja yang bisa kita syukurin tuh. Karena kan syukur itu membuat kita emosinya lebih baik ya, lebih positif. Bangun tidur aja misalnya sesimpel misalnya nafas saya lancar ya gitu. Saya nggak sesak napas. Dulu waktu COVID kan ya, nafas lancar aja rasanya udah bersyukur banget gitu. Jadi nafas saya tuh lancar, badan saya sehat. Ya itu yang benar-benar kita benar-benar rasakan bahwa itu pun suatu berkah. Bahwa kita sehat gitu saat itu. Atau bersyukur yang lain, misalnya saya masih ada makanan, masih bisa makan, misalnya gitu ya. Kan banyak juga orang-orang yang ini ya, yang nggak bisa makan. Kami nanya nih, sekarang ini lagi memanas kondisi perang membuat pikiran cemas. Wah, bener juga. Bener banget. Gimana caranya ya? Nah, alhamdulillah kita di Indonesia nih ya, di Indonesia itu tidak terkenal langsung dan jauh ya dari arena perang, tapi tetap memang kalau kita sekarang tuh sangat terekspos sama berita-berita di sosial media kan. Nah, jadi kita perlu ngukur-ngukur nih diri kita nih. Bagaimana? Apakah kita mampu punya kemampuan buat ngeliatin itu semua? Atau kita perlu membatasi diri? Bukan berarti kita cuek ya. Tapi kita juga perlu ngejaga diri kita. Karena kan kita juga nggak bisa berbuat banyak kayak, udah kita maju ke sana deh ikut perang gitu. Kan nggak bisa ya. Tapi mungkin bisa menyumbang, bisa berdoa gitu. Jadi kita perlu memilih itu. Itu nomor satu ya. Kalau saya nomor dua itu, saya tuh punya keyakinan bahwa apapun chaos yang terjadi itu Tuhan tuh punya agenda yang lebih besar gitu ya. Yang nantinya kita akan taunya nanti. Kalau sekarang kita mungkin nggak ngerti gitu. Kenapa sih itu terjadi? Nggak adil ini gini. Banyak deh pokoknya berkecamuk ya. Tapi kan kita memang nggak ngerti ya sebagai manusia. Tapi kita perlu, menurut aku tuh perlu yakin bahwa ya Tuhan punya rencana nih di sini. Apakah itu kita belum tahu, belum punya kapasitas buat mengerti. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan yang bisa kita lakukan gitu. Misalnya ya jangan sampai juga kita jadinya pekerjaan terbengkalai misalnya ya. Gara-gara ngikutin berita itu jadinya galau-galau terus akhirnya kewajiban yang sehari-hari nggak bisa dikerjain, nggak bisa kerja gitu ya. Nah, itu kan berarti juga kita
jadi nggak efektif gitu ya sebagai menjalankan peran kita. Itu juga jangan sampai kayak gitu ya. Tapi kayaknya kami ya nggak ngalamin ya, mudah-mudahan ya. Halo, ini ada Mbak Ida, terima kasih join. Ada Kak Vita, halo. Kita sebenarnya sudah beberapa menit ya, udah hampir apa namanya 30 menit waktunya di IG Live ini. Saya lagi jawab-jawab pertanyaan ya. Tadi itu tentang ini rasanya kalau nggak semangat, terus gimana gitu ya. Terus ada lagi nih yang nge-DM tuh misalnya, aduh aku rasanya malu ya di PHK tuh, aduh malu gitu. Kayaknya jadi pegawai yang tidak dihargai gitu ya, karena mungkin ada orang-orang yang nggak kena PHK, tapi aku yang kebagian PHK gitu kan. Nah ini kembali gimana kita menghadapi gitu ya, menghadapi pikiran kita bahwa orang-orang tuh berkomentar gitu, bahwa dia tuh di PHK tuh pasti dia nggak perform atau apalah. Itu kan prasangka kita ya. Kembali kita bisa nggak mindful bahwa itu hanya pikiran. Apakah itu kenyataan? Belum tentu gitu. Itu hanya pikiran. Ya, jadi mindfulness itu membantu kita ngelihat itu pikiran. Nah, kita lihat bahwa begitu kita lihat bahwa itu adalah pikiran, kita bisa challenge apakah itu kenyataan. Saya suka bilang gitu, apakah itu fakta atau fiksi? Fiksi di kepala kita gitu ya. Belum tentu orang tuh ngomongin gitu. Setiap orang mungkin sibuk sama urusannya sendiri. Kita aja yang punya self talk yang kemudian mengarang cerita seperti itu gitu. Nah, di situ kita juga perlu sadar nih kalau saya berpikirnya begitu, ya. Kalau saya berpikir bahwa ini orang-orang lagi apa namanya berpikir negatif mengenai saya, itu saya jadinya emosi saya jadi gimana? Jadi nggak semangat, jadi malu, jadi begini begitu. Akibatnya apa? Kalau emosi saya seperti itu, ya pasti nggak bisa mikir, malah mungkin jadi nggak mau kirim-kirim CV karena jadi minder gitu kan. Nah, itu apakah baik buat saya? Ya, itu baru bisa kembali kalau kita benar-benar memang sadar ya, punya self awareness dan kita kemudian kita juga perlu sih punya mindset bahwa ya aku mungkin kehilangan pekerjaan, tapi kan itu bukan diri aku pekerjaan itu bukan harga diri aku gitu ya. Jadi mindset yang seperti itu ya kita perlu bangun juga gitu ya, bangun ke rasa harga diri kita gitu bahwa kalau kita kehilangan pekerjaan itu bukan kita, bukan diri kita, hanya bagian dari diri kita yang mungkin sudah selesai gitu ya episodenya gitu. Dan dengan pekerjaan selesai bukan berarti kita berhenti bertumbuh, berhenti belajar, ya itu kan masih terus bisa dilakukan ya kan. Oke. Ada ini lagi? Ada yang mau komentar lagi atau bertanya lagi? Nah, ada lagi yang nanya nih, aduh mesti mulai dari mana ya? Bingung gitu, berat banget nih langkahnya gitu, bingung gitu. Itu tadi ya, merasa berat. Nah, berat itu kan sebetulnya sesuatu yang kita rasakan ya. Kita sensasi tubuh kita ngerasanya berat gitu. Berarti itu ada emosi. Emosi apa tuh yang bikin rasanya berat gitu. Nah, itu perlu tuh kita dalam kecerdasan emosi itu tahu nih ini emosi berat ini karena cemas gitu atau cemas itu bikin saya berat melangkah gitu atau menyesal gitu atau apa gitu. Nah, itu kalau kita nggak punya tadi ya, nggak punya kecerdasan emosi dan bisa mengenali, kita akan susah ya mengelolanya gitu. Kita akan susah mencari cara-cara yang tepat buat bisa merilis si emosi yang kita rasakan nih. Kan beda ya antara marah sama menyesal gitu ya, sama kecewa gitu kan sebenarnya kan lain-lain nih. Solusinya juga sebenarnya lain-lain gitu. Dan solusinya di mana tentunya kita perlu pikiran yang jernih gitu, yang bisa kemudian mencari solusi yang tepat gitu ya kira-kira. Nah, jadi bisa dengan misalnya kalau kita aduh susah nih ininya berat tadi ya, temukan dulu emosinya apa, diterima dan kemudian ya jangan lama-lama larut di dalamnya. Terus kita setelah agak tenang, kembali kita pikirin gitu, apa ya kira-kira yang saya bisa lakukan deh minggu ini gitu ya. Misalnya dia bentuknya self care, misalnya ya, oh saya mungkin perlu olahraga deh, perlu bergerak gitu. Karena bergerak olahraga itu juga membantu kita ya
menurunkan kortisol kita nih, hormon stres kita ya, supaya bisa nanti melangkah lagi gitu, bangkit dan melangkah dan melakukan hal yang lebih produktif. Kayak tadi misalnya, kalau udah tenang tuh mungkin timbul ide, kenapa saya nggak coba tuh jadi affiliate Shopee misalnya gitu ya, atau tiba-tiba kepikiran tadi ya, ternyata saya punya ini ya, punya om di mana, punya tante di mana, kira-kira bisa nggak ya saya misalnya dapat rekomendasi dari dia misalnya untuk dapat kerja, misalnya seperti itu ya. Jadi tetap tetap langkahnya itu tetap yang pertama memang sadar dulu, jeda dulu, sadar dulu emosinya saya rasakan apa, pikirannya yang rame di kepala saya ini apa, ya, dan kemudian kita terima si emosinya itu. Oh, ini saya sedih, ini itu nggak apa-apa, normal. Tapi kemudian jangan berlama-lama larut. Terus kemudian kita yang bisa kita lakukan, misalnya tadi journaling, kita bisa juga gerakin badan dengan olahraga, dengan jalan dan sebagainya. Kita rubah badan kita ya. Kan kalau orang yang sedih dan pesimis tuh cenderung bungkuk gitu kan. Nah, coba kita jalan gitu dengan tegak. Itu akan merubah emosi kita juga ya. Bisa juga dengan merubah pikiran kita gitu. Merubah pikiran kita, dan misalnya pikirannya kita udah bisa gitu mengatakan afirmasi, kata-kata bahwa enggak, saya tuh tadi ya, pekerjaan ini bukan saya tetap berharga misalnya. Nah, langsung pikirkan apa satu hal aja yang bisa saya kerjakan di saat ini nih, yang membuat saya bisa mencapai tujuan saya. Gitu ya, kira-kira jelas ya. Nah, bisa juga emosinya tuh marah. Aku marah banget sama tempat kerjaku itu, semena-mena banget sih misalnya gitu ya. Udah gitu pesangonnya susah lagi dapetinnya, pokoknya gitu ya, marah gitu. Nah, itu juga wajar, sama dengan tadi ya, emosi yang lain perlu kita sadari, kita terima, is okay, wajar, tapi jangan berlarut-larut di situ. Kalau masih berlarut-larut, mungkin cari bantuan, mungkin tadi journaling, supaya kita bisa cepat merilis ya, merilis si emosi itu, sehingga kita bisa lebih tenang, karena tadi ya, dalam ketenangan itulah kita bisa dapat ide-ide yang fresh, dan dalam ketenangan itulah kita bisa berpikir jernih dan mengambil tindakan. Ya, jadi, dan kalau kita hanya merepress saja emosinya, jadi kita tekan, saya nggak mau ngerasain ini gitu ya, itu sebenarnya si emosi itu tetap akan ada di situ gitu, dan dia akan berpengaruh terus gitu. Dia seperti kita tuh kayak kalau punya ransel, ya dia ada emosi itu kayak beban di ransel kita gitu, yang bikin langkah kita tuh berat. Sebetulnya begitu. Cuma kita udah diajarin ya dari kecil. Pokoknya move on aja, suck it up gitu. Pokoknya telan aja gitu kan. Kita kan dulu kayak gitu ya. Saya juga kayak gitu. Ngapain nangis, lemah, nggak usah deh, pokoknya pikirin aja solusi. Emang sih, kita memang manusia yang pikirannya tuh strong gitu ya. Bisa maju, melangkah dengan emotional baggage yang berat gitu ya. Tapi nanti satu saat kita akan lelah, akan meledak gitu ya. Dan kemudian akan terbatas gitu ya pikiran kita, kreativitas kita. Belum lagi muka kita nih jadinya cemberut terus gitu. Nggak ringan gitu, badan kita berat. Itu sebenarnya bukan cara yang efektif ya in the long term-nya gitu. Jadi tetap kalau bisa kita terima deh dia gitu. Karena begitu kita terima, itu akan rilis sendiri juga akhirnya. Dan kita bisa merasa lebih ringan, karena emosi itu di tubuh akan kerasa seperti itu, berat, emotional baggage, makanya ya nama istilahnya ya. Ya, jadi itu tadi ya, semuanya valid, si emosi itu bukan untuk ditekan dan kemudian dibawa-bawa dalam ransel yang berat, tapi nanti untuk kita lepasin gitu. Oke, nah kita udah hampir habis ya waktunya ya. Nah, yang terakhir ini tentang gimana emang caranya tenang nih. Kayaknya susah banget ya. Banyak ketidakpastian, terus masa depan gimana, belum lagi kebutuhan belum terpenuhi gitu. Nah, itu kecemasan ya berarti ya. Jadi takut gitu membayangkan masa depan. Padahal tadi sekali lagi ya, pikiran kita tuh memang sering banget isinya tentang masa depan yang belum tentu terjadi, tapi sudah terbayang-bayang dan kita jadi takut gitu. Nah, takut itu bikin kita badannya kayak apa?
itu kalau di saya tuh mengkeret gitu ya, mengkeret, terus mau ngapa-ngapain ya takut gitu, takut gagal, takut percuma dan sebagainya. Nah, sama juga sih langkahnya. Jadi sadari bahwa wah ini nih ada rasa panik nih, nanti masa depan gimana gitu ya. Nah, ini ada teknik-teknik yang kita bisa pakai ya, teknik breathing supaya kita bisa lebih tenang ya sambil menerima nih emosinya. Tarik napas gitu ya, 4 hitungan tarik napas, tahan 2 hitungan, kemudian rilis ya 6 hitungan. Jadi dengan kita mengatur nafas tuh kita seperti memberitahu badan kita gitu ya bahwa saat ini tuh nggak ada bahaya. Ya buktinya apa? Nafas saya nih bisa nih teratur. Waktu kita takut, nafas kita cenderung akan cepat gitu kan, akan memburu gitu, akan cepat gitu ya karena hormon-hormon stres tadi. Tapi dan setelah itu dengan kita seperti itu pikiran kita kan pasti nggak bisa jalan ya, yang di sini nih otak logika nggak bisa. Jadi kita perlu tenangin tubuh kita ya 4 kali tarik nafas, hitung gitu ya 1, 2, 3 sampai berkali-kali sampai kita merasa lebih tenang gitu ya. Jadi semua yang bikin panik-panik tuh ya ada di pikiran kita juga ya. Jadi itu yang kita bikin badan kita dulu nih, yang kita bikin tenang dulu. Kalau badan kita juga nggak tenang, ya pikiran juga nggak akan tenang. Dia kan saling berhubungan ya, antara pikiran, emosi, tubuh tuh semuanya berhubungan. Jadi kita boleh menenangkan diri dari tubuh dengan nafas tadi, bisa dengan berjalan misalnya ya, bisa dengan kalau teman-teman suka meditasi, diem, nah ini perlu ini ya, perlu latihan ya. Diem mengamati pikiran. Jadi ketemu, oh ini pikiran nih, pikiran tentang masa depan, tentang hal-hal yang ekstrim di masa depan yang belum tentu terjadi. Jadi saya tahu, oh ini nih, pikiran ini nih, ganti gitu ya. Itu kalau misalnya kita udah latihan, udah terlatih mindful terhadap pikiran, terhadap sensasi tubuh, terhadap emosi. Nah, mudah-mudahan bisa dilatih ya. Bisa dilatih paling nggak nafas tadi 4 kali hitungan, tarik nafas, tahan nafas 2 hitungan, kemudian hembuskan 6. Terus saja sambil kalau bisa mengamati nih pikiran apa nih. Amati tanpa diikuti ya, tanpa judgement, tidak menolak, nonton aja tuh pikiran isinya apa tuh. Dia datang pergi. Kemudian di tubuh rasanya apa sih si emosi ini? Tadi kan dada berdebar, perut jadi sakit gitu. Oh kayak gini rasa emosinya. Ya dengan berjarak, terus kayak begitu nanti perubahan akan terasa kok. Oh ini udah mulai apa nggak sakit nih di sini, udah berdebarnya udah mulai berhenti gitu ya. Mulai dari situ. Oke. Mudah-mudahan sesinya bermanfaat dan kita sama-sama doakan ya teman-teman yang mengalami badai PHK yang sulit mencari kerja, mudah-mudahan bisa selalu kembali ke rasa tenang untuk bisa jernih berpikir dan menemukan cara-cara untuk bisa mendapat pekerjaan atau income dengan cara-cara lain dan bisa survive. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di sini ya, meramaikan. Setiap Senin saya berusaha bisa hadir di sini buat bahas topik yang relevan dan bisa menjawab pertanyaan kalau tadi ya teman-teman ada pertanyaan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Selamat malam. Izin ini ya, end the IG live. Bye.